Selamat datang kembali di materi robotika. Kita akan lanjut lagi di kinematika forward, yaitu bagian ketiga yang menggabungkan antara gerak translasi dan rotasi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai kinematika forward yang hanya gerak translasi saja, lalu disambung oleh yang hanya gerak rotasi saja. Sekarang kita akan menggabungkan keduanya supaya bisa kebebasannya itu lebih tinggi. Gitu. Jadi kita masuk ke contoh yang kelima, yaitu ada sebuah sistem lengan robot ya, di mana eh, pada joint yang pertama itu geraknya translasi, lalu yang kedua yang pertama itu translasi dan rotasi, lalu yang kedua itu rotasi saja. Seperti itu. Yang pertama tentu saja kita perlu mengetahui koordinat Q0 seperti biasa. Kita set pada posisi 0,0, X0 dan Y0-nya untuk memudahkan. Lalu setelah itu kita memerlukan koordinat Q1. Ini bisa dihitung dengan eh, L1 cos theta 1 dan L1 sin theta 1. Ini sudah dibahas juga pada dua video sebelumnya. Lalu digeser sejauh Q0 sehingga kita dapatkan 0 L1 sebagai X1 dan Y1-nya. Lalu untuk Q2 juga ini sudah dibahas, yaitu panjangnya L2 dikalikan cos theta 12. Theta 12 itu berada di sini, theta 12. Jadi nanti tinggal dikurangkan antara theta 1 dikurangi theta 2 nilainya. Kalau nilai secara penjumlahan ini bisa saja kita sebutkan theta 1 tambah theta 2, tapi nilai theta 2-nya karena arahnya itu searah jarum jam, maka nanti ini sebetulnya theta minus theta 2. Seperti itu. Dan digeser sejauh Q1 supaya eh, terkunci pada koordinat Q1. Nah, sekarang kinematika forwardnya itu seperti apa? Karena ini kita riset lagi dari 0, jadi maka kita perlu mengeset Q1-nya itu seperti apa. Jadi yang pertama anggapannya bahwa eh, nanti theta 1 kita anggap diam, tidak bisa berotasi dulu. Jadi ini kita kunci. Kita kunci supaya tidak bergerak. Ya, jadi kinematika forward untuk Q1-nya itu hanya dipengaruhi oleh translasi pada sumbu Y. Kita tuliskan D1. Ini untuk perubahan delta pada sumbu Y-nya saja. Lalu untuk rotasinya itu karena tidak ada, maka kita hanya mengalihkan dengan matrik identitasnya saja. Dikalikan terhadap koordinat Q1 sebelumnya, maka kita dapatkan eh, ya nanti bagaimana dia berubah ke atas dan ke bawah Q1-nya itu. Bisa ke atas atau ke bawah sesuai dengan nilai D1-nya. Lalu bagaimana dengan Q2-nya? Kita perlu menerapkan aturan rantai seperti biasa. Yang pertama itu kita harus normalisasi dulu Q2, posisi Q2-nya ini terhadap Q0. Jadi nanti eh, si lengannya itu nanti akan menjadi seperti ini karena kita normalisasikan dulu ke dasarnya. Seperti itu, nanti ini theta 1, 2. Lalu baru kita boleh merotasikannya terhadap theta 1, 2 yang baru. Jadi misalkan kalau mau di sini, misalkan theta 1, 2-nya sekarang saya mau jadi perkecil, jadi seperti ini. Eh, ya, seperti itu. Baru nanti kita normalisasikan balik ke posisi Q1. Setelah dirotasikan, maka nanti kita geser lagi ke sini. Ini adalah Q1 Q2 yang baru. Setelah itu kita transaksikan terhadap D1 karena di sini tidak ada faktor rotasinya, hanya faktor translasi saja, maka jadi di sini adalah bagian translasinya terhadap D1. Bisa ditambahkan ke atas atau dikurangi ke bawah. Jadi nanti di aturan rantainya translasi dulu untuk menormalisasi, dirotasi terhadap
theta 2 ditransaksi balik ke Q1, lalu ini untuk mentranslasikan seluruhnya terhadap D1 sehingga semuanya nanti akan sesuai dengan koordinatnya, pergerakannya. Ini juga sama, jadi semua proses transaksi dan rotasinya nanti kita bisa kalikan dan mendapatkan matriks yang baru, matriks Q2 aksen yang baru. Ini untuk yang pertama itu hanya menggeser ke bawah minus X1 dan Y1, lalu dirotasikan terhadap theta 12 yang baru. Lalu kita normalisasi balik ke X1 dan Y1. Dan yang terakhir adalah translasikan terhadap sumbu Y-nya. Kira-kira saya ingin digeser sejauh D1-nya itu plus atau minus. Seperti itu. Ini salah satu contohnya pergerakannya. Kalau misalkan ya si D-nya itu hanya bergerak ke atas dan ke bawah. Lalu untuk yang Q2-nya itu diperbolehkan untuk berotasi 360 derajat. Ini hanya ilustrasi saja. Kalau misalkan kita menambahkan theta 1-nya itu dapat bergerak, nanti karakternya akan seperti ini. Dan D1-nya ini dikunci misalkan ya. Maka nanti ilustrasi gambarnya seperti ini. Ilustrasi pergerakannya seperti ini. Lalu kita lanjut untuk yang contoh ke-6. Contoh ke-6 ini kita balikan yang sebelumnya. Jadi sebelumnya antara Q0 dan Q1 jointnya itu translasi. Sekarang kita buat menjadi rotasi. Lalu yang di atasnya itu kita buat yang asalnya rotasi menjadi translasi. Ini hanya dibulak-balik saja. Untuk koordinat join Q1, Q0, Q1 dan Q2 ini sudah dibahas pada contoh-contoh sebelumnya. Jadi kita akan lewat saja. Nah, sedang yang kita butuhkan adalah bagaimana kinematika forward untuk rotasi dan transaksinya. Ini menjadi lebih sederhana karena yang pertama Q1 itu rotasi, maka nanti kita menggunakan persamaan umum yang di sini hanya bagian yang rotasinya saja. Sedangkan untuk yang translasinya kita abaikan. Di sini jadi kinematika forward untuk yang Q1 aksennya itu adalah cos theta minus sin theta dan cos theta yang dirotasikan terhadap Q1 yang awalnya. Lalu untuk yang Q2 aksennya ini menjadi sangat sederhana karena hanya perlu translasi saja. Jadi kita hanya perlu mentranslasikan terhadap theta. Jadi karena tidak ada theta yang kedua, jadi kita tidak perlu normalisasi ke Q0 dulu. Jadi kita bisa langsung translasi terhadap D1. Jadi nilainya itu kita geser sejauh D1. Lalu kita bisa rotasi terhadap theta. Gitu. Iya. Seperti itu. Jadi nanti translasi dulu terhadap D1 lalu dirotasikan. Nah, untuk D1 ini bergantung pada ya, ini adalah L2 yang bergantung pada D1. Jadi nanti kita bisa set itu dari awal. Seperti itu. Jadi nanti untuk transaksi terhadap D1-nya itu kita bisa langsung set awal yaitu D1 ya, untuk pergeserannya itu D1 dikali cos theta dan D1 dikali sin theta. Sehingga nanti ini akan secara otomatis akan menggeser posisi dari Q2 ini. Apakah dia akan memanjang atau memendek ke bawah. Seperti itu. Lalu setelah itu baru dirotasikan terhadap theta, ya, sudut theta. Ini adalah contohnya, ilustrasinya. Untuk yang di sini itu hanya bisa berotasi saja, sedangkan yang di atasnya itu bisa translasi.
Untuk kasus gabungan antara rotasi dan translasi, cukup sekian. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.